Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai pemain favorit kalian ataupun klub favorit kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas tentang hasil pertandingan Liga Inggris antara Newcastle versus Manchester United. Newcastle United berhasil meraih kemenangan penting pada pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023. Laga yang digelar di St. James Park pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan Newcastle yang berhasil mengalahkan MU dengan skor 2-0. Adapun untuk Newcastle itu unggul lebih dahulu di menit ke-65 setelah Joe Willock secara tidak terkawal menyundul bola ke gawang kosong. Kemudian di menit ke-88 gol kedua dari Newcastle itu lahir. Dan lagi-lagi lewat sundulan yang kali ini dicetak oleh Callum Wilson. MU sendiri sama sekali tidak bisa memberikan ancaman. Mereka kalah dominan di segala aspek di pertandingan tersebut. Akibat kekalahan ini, sekarang MU tergusur ke peringkat keempat klasemen sementara dengan 50 poin. Sementara Newcastle merebut posisi 3 dengan poin yang sama, tetapi unggul dalam selisih gol. Dan berikut adalah susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Newcastle. Dalam pertandingan itu, Newcastle menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting 11 yang terdiri dari Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn, Sean Lockstad, Bruno Guimaraes, Joe Willock, Jacob Murphy, Alexander Isak, dan juga Allan Saint-Maximin. Sedangkan untuk Manchester United itu menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan starting 11 yang terdiri dari David De Gea, Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Marcel Sabitzer, Scott McTominay, Anthony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan juga Wout Weghorst. Dan seperti inilah bagaimana jalannya pertandingan. Di babak pertama, setidaknya dalam 15 menit nih, tuan rumah jauh lebih unggul daripada Manchester United. Kiper De Gea juga sampai harus melakukan double saves di menit ke-16. Sundulan jarak dekat Alexander Isak dimentahkan. Kemudian bola muntah yang disambar oleh Joe Willock juga ditahan dengan sangat baik. Newcastle tidak hanya mengancam saat menyerang, tetapi juga kuat dalam bertahan. Nyaris tidak ada peluang emas yang bisa dicatatkan oleh para pemain Red Devils. Peluang terbaik MU itu hanya muncul di menit ke-33. Dalam situasi transisi cepat dan pertahanan Newcastle disorganisasi, Bruno Fernandes mengirim umpan silang ke sisi terjauh yang disambut dengan tendangan first time dari Diogo Dalot. Namun tendangannya lemah sehingga mudah diantisipasi oleh kiper Pope. Newcastle kemudian menyudahi babak pertama dengan 11 tembakan. 7 diantaranya tercipta dari dalam kotak penalti dan 3 tembakan tepat sasaran. Sedangkan untuk MU itu hanya mampu membuat 2 tembakan saja yang semuanya tidak tepat sasaran. Di babak kedua barulah MU akhirnya mampu mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama di menit ke-55. Namun tendangan jarak jauh yang dilepaskan Anthony masih terlalu lemah untuk diamankan kiper Newcastle. Dominasi Newcastle United akhirnya terbayarkan nih di menit ke-66. Berawal dari penetrasi Bruno Guimaraes lewat sayap kanan, ia lalu melepas umpan silang ke tiang jauh. Allan Saint-Maximin yang menerimanya memilih menyundul bola ke tengah, dan Willock sudah menunggu sundulan tersebut dan menceploskan bola dengan mudah ke gawang kosong. Kemudian di menit ke-76, Newcastle nyaris nih mencetak gol kedua lewat skema sepak pojok. Joe Linton sukses menyundul bola dari arah yang sangat dekat, tetapi refleks dari David De Gea mampu menghalaunya. Bola juga membentur misar dan segera disapu bersih oleh para pemain Manchester United. Dan akhirnya di menit ke-88, Newcastle berhasil menggandakan keunggulan. Dari skema sepak pojok, umpan dari Kieran Trippier itu sukses disambut oleh Callum Wilson. De Gea juga tak berkutik untuk merespons sundulan tersebut. Lanjut ke informasi kedua, kita akan membahas tentang hasil La Liga 2022-2023 antara pertandingan Real Madrid versus Real Valladolid. La Liga 2022-2023 Jornada 27 mempertemukan Real Madrid versus Real Valladolid di Santiago Bernabeu, di mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Real Madrid menang telak nih dengan skor 6-0. Karim Benzema itu menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Valladolid dengan memborong 3 gol alias hat-trick. Sedangkan untuk 3 gol lainnya diciptakan oleh Rodrigo, Marco Asensio, dan juga Lucas Vazquez. Berkat hasil ini, Real Madrid sekarang berada di peringkat kedua klasemen, menjaga jarak 12 poin dari sang pemuncak klasemen yakni Barcelona. Sementara untuk Real Valladolid itu menduduki peringkat ke-16 dengan 28 poin. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Real Madrid.
Starting eleven Real Madrid terdiri dari Thibaut Courtois, lalu ada Eduardo Camavinga, David Alaba, Eder Militao, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Aurelian Tchouameni, Toni Kroos, Vinicius Junior, Karim Benzema, dan juga Rodrigo. Sedangkan untuk Real Valladolid, starting eleven-nya terdiri dari Sergio Asenjo, Jawad El-Yamik, Joaquin Fernandes, Ivan Fresneda, Lucas Rosa, Moncho, Martin Hongla, Roque Mesa, Luis Perez, Sergio Leon, dan juga Gonzalo Plata. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, di babak pertama Real Madrid itu sudah langsung tancap gas. Meskipun Real Madrid memang sudah tancap gas, namun Valladolid yang memperoleh peluang emas terlebih dahulu. Namun sayang, meskipun sudah mendapatkan peluang emas, Real Valladolid tidak menciptakan gol, dikarenakan tembakan dari Roque Mesa pada menit ke-10 itu masih membentur tiang. Kemudian barulah di menit ke-22 Real Madrid akhirnya membuka keunggulan berkat aksinya Rodrigo. Menerima assist dari Asensio, Rodrigo dengan dingin sukses menaklukkan Sergio Asenjo. Setelah itu panggung juga menjadi milik Benzema nih. Peraih Ballon d'Or 2022 itu sukses 3 kali beruntun membobol gawang Asenjo hanya dalam rentang 7 menit. Dan skor 4-0 bertahan hingga turun minum. Dan di babak kedua Real Madrid juga masih mempertahankan dominasi mereka. Namun meskipun demikian, sejumlah peluang emas masih gagal dimaksimalkan untuk menjadi gol. Di menit ke-65, Rodrigo sempat mencetak gol. Namun wasit menganulir gol dari Rodrigo ini setelah VAR menangkap bahasa Vinicius Junior lebih dahulu melakukan handball. Dan akhirnya Real Madrid menambah nih keunggulan menjadi 5-0 berkat gol dari Asensio di menit ke-73. Dan menjelang laga usai, Vazquez menggenapi kemenangan El Real menjadi 6-0. Lanjut ke informasi ketiga, datanya dari Chelsea yang akhirnya resmi memecat Graham Potter. Chelsea akhirnya resmi memecat Graham Potter. Keputusan ini diambil tak lama setelah The Blues mengalami kekalahan pada pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023. Adapun untuk Chelsea, sebelumnya secara mengejutkan kalah 0-2 dari Aston Villa. Pertandingan itu digelar pada hari Rabu tanggal 1 April 2023 waktu Indonesia Barat yang lalu. Padahal Joao Felix dan kawan-kawan sudah tampil di hadapan publik Stamford Bridge, dan itu menjadi kekalahan ke-10 Chelsea di Liga Inggris dari 28 pertandingan. Seri dengan kekalahan tersebut, Chelsea merosot ke posisi 11 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin. Namun bagi Potter, kekalahan itu menjadi kekalahannya yang ke-12 di semua ajang sejak mendukangi Chelsea pada awal September 2022 yang lalu. Dan sejauh ini kalau kita total-totalkan, Potter telah menangani Chelsea di 60 laga resmi. Graham Potter awalnya direkrut dari Brighton oleh pemilik baru Chelsea yakni Todd Boehly. Namun sayang, transisi kepelatihan Potter tidak berjalan dengan mulus. Satu-satunya yang mungkin bisa dibanggakan oleh Potter adalah membawa Chelsea ke perempat final Liga Champions 2022-2023. Adapun untuk Todd Boehly mengatakan lebih lanjut, kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Graham Potter atas kontribusinya untuk Chelsea. Kami sangat menghormati pengabdiannya sebagai seorang pelatih dan seorang individu. Dan untuk sekarang Chelsea tidak langsung menunjuk pelatih baru, namun posisi Potter sementara ini diisi oleh Bruno Saltor yang akan menjadi manajer interim hingga manajer baru ditentukan. Bersama dengan fans kami yang luar biasa, kami akan mendukung penuh Bruno Saltor dan juga fokus menuntaskan musim ini. Kami masih menyisakan 10 pertandingan di Liga Inggris dan perempat final Liga Champions. Kami akan berkomitmen dan berusaha keras di setiap laga agar mengakhiri musim ini sebaik-baiknya, ungkap dari Boehly lebih lanjut. Dan saat ini, nama Julian Nagelsmann menjadi kandidat yang paling favorit untuk menjadi manajer baru Chelsea. Nagelsmann diketahui adalah sosok yang baru saja dipecat oleh Bayern Munchen, dan dirinya digantikan oleh Thomas Tuchel yang merupakan manajer yang didepak Chelsea pada awal musim 2022-2023 yang lalu. Nama Nagelsmann juga telah disebutkan dalam rapat yang dilakukan oleh para petinggi Chelsea di saat hendak memecat Potter. Pendekatannya pun sudah mulai dilakukan. Selain Nagelsmann, Fabrizio juga meyakini belum ada nama lain yang ada di pikiran para petinggi Chelsea. Meskipun sejumlah laporan menyebutkan nama Mauricio Pochettino, Fabrizio menampik kabar tersebut. Yang belum mendapatkan konfirmasi ada ketertarikan dari Chelsea untuk mendatangkan ex-manajer Tottenham itu. Dan hingga video ini dibuat, Chelsea belum mengambil keputusan apapun terkait dengan manajer baru. Dan untuk informasi terakhir, datanya dari Timnas U20 yang akan dibubarkan. Skuad Timnas U20 akan dibubarkan menyusul batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan hal itu dikatakan oleh pelatih Timnas Sinteyong. Sinteyong pun mengatakan lebih lanjut, setelah ini akan dibubarkan ya pemain tim yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 kemarin. Pak Presiden tadi bicara, beliau selalu menonton pertandingan-pertandingan timnas dan melihat perkembangan yang baik. Tetapi sangat disayangkan dikarenakan Piala Dunia tidak bisa digelar dan kita tidak bisa ikut.
Sinteyong sendiri itu dikontrak sejak akhir tahun 2019 sampai Desember 2023. Meskipun belum pernah membawa timnas Indonesia di berbagai kelompok umur untuk memenangkan trofi apapun, namun pelatih Sinteyong dinilai telah memberikan banyak perubahan positif kepada timnas, serta mampu mendongkrak posisi Indonesia dalam daftar peringkat FIFA. Pelatih Sinteyong juga diketahui menjadi sosok yang mendorong penggunaan pemain naturalisasi agar dapat mendongkrak prestasi tim Garuda. Terkini, Indonesia sedang melakukan naturalisasi untuk dapat merekrut 3 pemain muda asal Belanda, yakni Justin Hapner, Rafael Struijk, dan juga Ivan Cenner. Ketiga pemain itu diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia pada Piala Dunia U20 yang urung digelar di tanah air. Meskipun demikian, pelatih Sinteyong menyatakan belum mengetahui seperti apa masa depan ketiga pemain naturalisasi tersebut setelah Piala Dunia U20 tidak jadi dimainkan. Well, sepamannya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi mengenai perkembangan update berita bola, terutama mengenai klub favorit kalian, pemain kalian, dan sebagainya, hanya di channel YouTube I'm Win It. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.